Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara pada beberapa pedagang di sebuah pasar tradisional. Nah, untuk itu, sebelum lanjut ke pasar tradisional dan wawancaranya, saya akan membawakan sedikit mengenai apa itu pasar, apa saja fungsi pasar, serta apa saja jenis-jenis pasar. Nah, pasar adalah sebuah tempat umum di mana bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli antara penjual yang menjual barang dagangannya serta pembeli yang membeli barang dagangan dari penjual guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, adapun fungsi dari pasar itu sebagai tempat menetapkan nilai atau harga, sebagai tempat mendistribusikan barang atau jasa, serta mengorganisasi sebuah produksi dan menyediakan barang atau jasa untuk keperluan masa depan. Nah, karena kita telah mengetahui apa itu pasar dan fungsi pasar, adapun jenis-jenis pasar. Nah, menurut kompas.com, jenis pasar ada 7, yaitu yang pertama, pasar menurut bentuk kegiatan. Ada pasar nyata dan juga pasar abstrak. 2, pasar menurut transaksi, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dan 3, pasar menurut jenis barang, yaitu ada pembagiannya menurut berbagai macam jenis barang yang disajikan. Dan pasar menurut waktu, yaitu ada pasar tahunan, harian, mingguan, maupun sampai dengan bulanan sekalipun. Dan pasar menurut keleluasaan distribusi, yaitu ada pasar lokal, pasar nasional, ataupun pasar internasional. Dan ada pasar menurut jenis dagangannya, yaitu pasar umum, serta pasar khusus, dan juga pasar tempel. Dan ada pasar menurut bentuk serta strukturnya, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna, ada pun juga pembagian seperti pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan wawancara pada pedagang di pasar tradisional, tepatnya di pasar tradisional Tamalate, di mana pasar tradisional adalah sebuah pasar yang bersifat tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung, sehingga menemukan harga yang cocok antara kedua belah pihak. Dalam pasar tradisional, ada berbagai macam jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu misalnya mulai dari barang kebutuhan sehari-hari sampai dengan barang-barang yang mewah sekalipun juga ada di pasar tradisional karena sifatnya yang saling tawar-menawar secara langsung. Nah, untuk itu, mari kita langsung saja lanjut ke pasar tradisional Tamalate untuk mewawancarai beberapa pedagang di pasar tradisional tersebut. Terlebih dahulu Ibu, nama saya Putu Nanda, dipanggil Putu. Dengan Ibu siapa? Dipanggil Ibu Ani. Oh ya. Nah, sudah berapa lama Ki berjalan di sini, Bu? Hampir setahun. Oh ya. Kenapa Ibu memilih berjalan di sini? Apa di tempat lain, pasar lain mungkin? Sebenarnya dekat dari rumah. Oh, dekat dari rumah, dapat dijangkau dengan cepat. Oh iya. Dari jam berapa buka di sini, Bu? Jam 8 pagi. Tutupnya jam berapa? Kanan tutupnya. Oh. Biasanya jam berapa? Malam? Biasa setelah maghrib. Oh, sholat maghrib sih. Berarti enggak tentu ya waktu tutupnya. Kalau bukanya tentu sih, Bu, jam 8 begitu. Jam 6. Jam 6? Oke. Kira-kira apa sih yang Ibu perjualbelikan di sini? Ini sayur mayur. Ikan. Oh. Kira-kira berapa modal yang Ibu keluarkan setiap harinya untuk Modalnya itu tidak menentu. Oh, tidak. Tergantung dari harga. harga? Oh iya. Nggak tentu ya. Kalau misalkan mahal, ya mahal juga modalnya. Kalau ya murah ya murah juga modalnya. Oh. Kira-kira berapa satu hari itu, Bu, penghasilan tak, Bu? Satu hari berjualan? Penghasilan. Penghasilannya tidak menentu. Oh iya, sama juga kayak Ya. modalnya tidak menentu. Kalau modalnya banyak ya pasti juga modalnya sedikit ya, Mas. Tergantung dari pembelinya sebenarnya. Iya, oh iya juga ya. Berarti kalau begitu cuaca juga mendukung ya, Bu ya. Kalau hujan begitu, Ya. kalau hujan pasti sedikit orang membeli. Oh iya.
Kalau rame, tapi terang begini tuh rame orang beli. Ya tidak juga sih, kadang nggak ada, Kira-kira apa suka duka tak berjalan di sini Bu? ya Suka duka tak atau bedanya kepanasan. oh hujan kehujanan? Iya 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 iya. Iya. Siapa sih yang temani berjalan Ibu sendiri atau dengan bapaknya, suaminya? 2 orang, anaknya enggak ikut membantu? Anak tak Bu? Mana masih kecil. Oh ya ya, saya kira ada yang besar. Kira-kira kalau mau tarik pelanggan caranya gimana Bu? Atau ada nih langganan tetapnya? Kalau menarik pelanggan sebenarnya tidak, kalau tidak dari jualan, kalau ramai dan lumayan-lumayan. Oh iya iya. Nah, kan di dekat juga di jalan dilihat sama orang-orang ya Bu ya. Untuk apa penghasilan Pak? Apakah mencukupi Bu untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau harapan tak ke depan Bu untuk berjalan di sini, apakah bagaimana harapan tak ke depan? Harapan ke depan yang bisa lebih besar. Lebih sukses lagi ya Bu ya, lebih banyak lagi penjualannya, lebih banyak pembelinya. Oke Ibu, terima kasih Bu atas waktunya telah diperkenalkan untuk diwawancara. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Putu Nanda, saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Nah, kita dengan Bapak siapa Pak? Saya Leo. Ah, siapa? Leo. Dengan Leo. Nah, sebelumnya berapa lama kita sudah berjalan di sini Pak? Lama nih, kurang lebih 5 tahun lebih ada? Kurang lebih. Oke. 10 tahun. Oh, sudah lama ya Pak ya. Kenapa kita milih berjalan di sini Pak? Kenapa tidak di pasar lain atau tempat lain? Kalau tempat lain itu kan pasar. Ini kan kita berdagang jual beli keliling. Oh, itu dekat-dekat dengan jalan di Iya. ramai begitu Pak Di? Iya. Selain di sini ada tempat lain yang tempat kita berjalan Pak? Oh, tidak, tempat belanja. Oh, kayak tempat ambil barang begitu? Iya. Oh, iya iya. Misalnya dari jam berapa kita di sini berjalan Pak? Ya. Dari jam berapa? Kalau di sini tidak tentu sih. Paling biasa jam 9. Kalau pagi jam 8 itu jam berapa? Biasa jam 9. Dan kalau tutupnya biasanya sampai jam berapa? Tentunya sama tidak tergantung juga. Tergantung Sama. jualannya kalau sudah habis. Iya, Tadi, biar ada tapi biasa sudah maghrib. Oh, iya. Tergantung juga dari rumahku saya pulang. berapa kira-kira modal tak satu hari itu Pak? Dari mulai pagi berjualan modal Kalau modal sekarang biasa 400. 400 satu kali berjualan seperti Iya, itu Pak? satu kali begitu pun sih biasa tidak habis semua aja. Oh iya. Iya, karena situasi sekarang tuh pembeliannya Iya, mahal. iya, iya. Pembelian iya. Berkurang lah sedikit ya Pak daripada Iya. dulu, Iya. tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah, kira-kira satu hari itu berapa tak penghasilan tak Pak? Kalau penghasilan satu hari tergantung juga. Tergantung dari penjualan Iya, juga dari tadi. penjual dengan pembeli. Iya, modal juga mempengaruhi. Iya, iya. Kira-kira satu hari jualan itu mencukupi tidak Pak untuk kebutuhan sehari-hari keluarga tak, kita sendiri? Biasa juga biasa cukup, biasa tidak karena itu modal itu tarik sama Iya. jualan begitu. Iya. Karena tidak bisa ditentukan pastikan sekian begitu satu hari. Adalah Iya, namanya penjual jualan begitu. Iya. naik turun di Pak Iya, Di, naik turun. Kecuali kalau kita bekerja bisa Iya, ditentukan. betul Pak. Iya. Iya, iya. Untuk kita jalan sendiri ini ada dibantu untuk keluarga Sendiri. sih Pak. Iya. Iya. Kira-kira untuk menarik pelanggan kita punya langganan sendiri atau berjalan? Tidak berjalan. Oh. Untuk Bapak sendiri merasakan bagaimana suka dukanya berjualan Pak? Maksudnya sebagai penjualan seperti ini apa suka dukanya kita alami? Sama. Tidak ada di begitu. Tapi kalau dibilang jalan di sini kalau cuaca mempengaruhi di Pak Di? Pengaruh cuaca begitu. Iya. Situasi saja. Kalau hujan mungkin agak kurang Iya, kurang rame. iya, rame. Iya. Kira-kira kalau berjualan seperti ini pelanggannya ada yang sering komplain kah turun harga atau bilang kurang kan ini Pak gitu. Oh iya biasa. 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 Konsumen Iya. memang begitu Iya, Pak. konsumen biasa pasti begitu. Tidak turun harga. Iya. Kalau kita menanggapinya seperti apa Pak kalau yang minta turun harga seperti itu? Kita berikan Ji atau pertahankan harga Mas? Tidak, maksudnya kalau kita pertahankan harga sekarang maka pelanggan tak akan lari. Oh iya. Iya,
karena kita lihat situasi sekarang begitu tau. Nah. Iya. Jadi pelanggan harus Harus memahami juga penjualnya, jangan dengan terlalu harganya. menekan harga. Oh Iya, iya, iya. menekan harga. Siap. Iya. Apa sih harapan Bapak ke depannya dalam berjalan seperti ini, atau adakah keinginan Bapak untuk lebih maju lagi atau bagaimana Pak ke depannya? Ya, misalkan mudah-mudahan ada lebih maju lagi, kita bukan lupa lagi. Ya. Ini Pak, semoga lebih Iya. sukses lagi Pak. Iya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak perekonomian sekarang di sini Pak? Apakah sudah lebih maju dari dulu atau bagaimana Pak? Ya, Apakah dengan pandemi ini semakin menurun? ya, tidak sih semakin menurun, tapi ya sederhana. Iya. Masih seperti yang dulu ya Pak Iya, ya? iya. Oke, Iya. Iya. terima kasih. Saya juga ada itu begini karena anakku juga begini. Ada juga begini. Saya Oh, punya anak kuliahan juga Pak? Iya. Oh, Sementara proposal juga ini Di penelitian. UIN juga, Dia Pak, tadi? bukan, dia di Tridharma. Oh ya, bagus juga tuh Pak. Tridharma sana. Oh iya. Malang. Kita berapa anak tak Pak? Pada saya 4. 4. Oh yang pertama ini atau yang keberapa? Kedua. Yang kedua sudah? Iya, yang pertama sudah berkeluarga. Iya. Yang kedua ini. Yang ketiga baru kelas 3 SMK ini. Berarti kita tinggal di daerah sini Pak atau jauh dari Tidak, di sini? Yusuf. Oh Dua. iya. Lumayan lah Pak ya kesininya. Iya. Baik Pak, waktunya telah Iya. diperkenalkan untuk diwawancara. Iya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi Pak, Amin. lebih bertalan lagi Iya. penjualannya Pak. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan beberapa pedagang di pasar tradisional Tamalate. Nah, pada pasar tradisional Tamalate, saya mewawancarai 2 orang pedagang, yaitu Ibu Ani dengan Bapak Daeng Lelo. Nah, untuk Ibu Ani sendiri adalah penjual sayur dan penjual ikan yang berjualan ditemani dengan suaminya. Mereka melaksanakan proses penjualan barang dagangan mereka berdua, yang mereka membuka dagangannya mulai pukul 6 pagi. Nah, untuk modal sendiri Ibu Ani tidak tahu persis karena Ibu Ani biasanya mengambil barang dagangan dari orang lain, maksudnya dari sumber seperti itu. Nah, untuk keuntungan sendiri juga seperti itu, tidak menentu, tergantung dari habisnya penjualan barang dagangannya. Nah, untuk cuaca sendiri Ibu Ani mengatakan sangat mendukung, karena jikalau cuaca hujan pasti pembeli itu akan berkurang. Jikalau cuaca panas ataupun terang, cerah, maka pasti pembeli itu juga akan juga akan bertambah, seperti itu, juga akan meningkat. Nah, suka duka sendiri ya seperti itu, cuaca sangat mempengaruhi proses penjualan barang dagangan. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan beberapa pedagang di pasar tradisional Tamalate. Nah, untuk pedagang yang saya wawancari itu ada 2 orang, yaitu Ibu Ani dengan Bapak Daeng Lelo. Nah, untuk Ibu Ani sendiri, kesimpulan dari pasar tadi adalah Ibu Ani adalah penjual sayur dan juga penjual ikan yang menjajakan jualannya mulai pukul 6 pagi sampai habisnya, tutup sampai habis jualannya. Dia ditamping penjualan bersama dengan suaminya. Nah, suka dukanya adalah
faktor cuaca sangat mempengaruhi, yaitu ketika cuaca cerah maka penjualan juga akan meningkat, dan dukanya itu ketika cuaca hujan ataupun kurang mendukung maka penjualannya juga akan menurun. Nah, untuk modal sendiri serta keuntungannya itu tidak menentu, tergantung harga bahan pokok di pasaran. Jikalau bahan pokoknya harganya mahal, pasti modal yang dikeluarkan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jikalau harga bahan pokoknya di harga secara umum itu murah, maka modalnya juga yang dikeluarkan juga lumayan menurun. Nah, untuk penjual kedua atau pedagang kedua itu Bapak Dayang Lelo. Kesimpulan dapat saya tarik dari Bapak Dayang Lelo yaitu adalah penjual sayur yang mengatakan modal yang dikeluarkan setiap satu hari penjualan itu sekitar 400.000 dengan keuntungan yang tidak menentu, tergantung banyaknya pembeli dan habisnya barang dagangan satu hari berjualan. Bapak Dayang Lelo berjualan mulai pukul 9 pagi sampai dengan habisnya barang dagangannya. Biasa sampai maghrib ataupun sebelum maghrib, tergantung habisnya dagangannya. Bapak Dayang Lelo juga mengatakan jikalau harga di pasaran bahan pokok itu mahal, maka modal yang dikeluarkan juga akan semakin meningkat, tidak menentu atau tidak melulu 400.000 selama satu kali penjualan. Nah, Bapak Dayang Lelo sudah berjualan di pasar tradisional Tamalate sekitar kurang lebih 10 tahun. 10 tahun penjualan di sana. Jadi Bapak Dayang Lelo mengatakan cuaca sangat mendukung penjualan, dan juga faktor keadaan perekonomian masyarakat juga sangat mendukung keuntungan para pedagang ataupun penjual di pasar tradisional tersebut. Jadi untuk pasar tradisional sendiri banyak sekali faktor-faktor yang mendukung keuntungan para pedagang itu meningkat. Itu yang pertama ada faktor cuaca. Jikalau faktor cuaca seperti hujan, pasti akan sedikit para pelanggan untuk membeli barang dagangan pasar. Tapi jikalau cerah ataupun terang, maka akan semakin meningkat jumlah pelanggan atau pembeli yang membeli dagangan para pedagang di pasar. Begitu juga keadaan perekonomian masyarakat. Jika perekonomian masyarakat mulai meningkat, maka akan meningkat pula penjualan para pedagang. Itu pun sebaliknya. Jadi semoga kedepannya para pedagang itu bisa semakin maju, semakin berkembang, semakin sukses, dan dagangannya semakin laris manis. Itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai wawancara singkat saya pada beberapa pedagang di pasar tradisional Tamalate. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi bahan menambah wawasan maupun menambah pelajaran dari wawancara saya tadi. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.